mahasiswa program studi S1 Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Jember, Angkatan 2018. Saya akan memaparkan visi misi Teknik Lingkungan Universitas Jember. Visinya, menjadi poros pengembangan sains dan teknologi yang kompeten dan sebagai rujukan utama dalam penerapan teknologi rekayasa lingkungan, khususnya di bidang pertanian industrial. Misi yang pertama, melaksanakan pembelajaran bermutu yang didukung oleh suasana akademik yang prima. 2. Melakukan riset untuk mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang rekayasa lingkungan. 3. Menerapkan ilmu dan teknologi rekayasa lingkungan untuk membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan. 4. Membangun jejaring nasional dan internasional dengan berbagai pemangku kepentingan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah teknik lingkungan, yaitu plumbing. Apa sih sistem plumbing itu? Dan apa saja perhitungan serta pembahasan yang ada di dalam sistem plumbing? Sistem plumbing adalah sistem perpipaan dalam suatu bangunan atau gedung, baik yang berlantai satu ataupun bertingkat. Contoh bangunannya seperti perkantoran, pertokoan, hotel, apartemen, mal, dan sebagainya. Adapun perhitungan plumbing bukan hanya sekedar perhitungan biasa, tapi ada tata cara dan urutan dalam pengerjaannya. Yang pertama, menghitung kebutuhan air bersih. Kedua, sistem penyediaan air bersih. Ketiga, sistem penyaluran air limbah. Keempat, sistem hidran kebakaran. Kelima, sistem drainase air hujan. Keenam, kapasitas reservoir. Ketujuh, kapasitas pompa. Tata cara perhitungan plumbing ada di buku Nur Bambang dan Marimora tahun 2005 dengan judul Perancangan dan Pemeliharaan Sistem Plumbing SNI 037065 2005 tentang tata cara perencanaan sistem plumbing, SNI 8153 2015 tentang sistem plumbing pada bangunan gedung dan perhitungan lainnya. Jadi, yang saya akan jelaskan ialah sistem hidran kebakaran pada gedung perkantoran. Sistem hidran kebakaran adalah suatu sistem instalasi pemipaan berisi air bertekanan tertentu yang digunakan sebagai sarana untuk memadamkan kebakaran, baik kebakaran ringan ataupun kebakaran besar. Langsung saja pada pembahasan. Sistem plumbing hidran kebakaran. Sistem hidran kebakaran atau fire hydrant dibagi menjadi dua, yaitu sistem dalam gedung dan sistem luar gedung atau hidran halaman. Macam-macam hidran bangunan. Sistem hidran dalam gedung menggunakan fire hose reel dan sistem hidran halaman menggunakan pilar hidran. Sistem dalam gedung. Menurut SNI 031745 tahun 2000 tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sistem pipa tegak dan selang untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung. Perencanaan hidran dalam gedung menggunakan jenis pipa tegak kering atau pipa tegak basah. Ketentuan penggunaan pipa didasarkan pada ketinggian bangunan. Pipa tegak kering harus dipasang dalam bangunan di mana tinggi bangunan yang layak ditempati lebih dari 24 meter, tetapi tidak lebih dari 40 meter. Pipa tegak kering merupakan suatu sistem pipa tegak yang direncanakan berisi air hanya bila sistem digunakan. Pipa tegak basah harus dipasang dalam bangunan di mana tinggi bangunan yang dihuni lebih dari 40 meter. Pipa tegak basah merupakan suatu sistem pipa tegak di mana pipa berisi air setiap saat. Penentuan jumlah pipa tegak yang dibutuhkan untuk sistem dalam gedung dapat dihitung dengan rumus jumlah hidran sama dengan luasan gedung dibagi 1000 meter persegi. Misalnya, diketahui gedung perkantoran pada perencanaan ini memiliki luasan 4.200 meter persegi setiap lantainya, maka dapat dihitung kebutuhan fire hidran dalam gedung sebagai berikut. Jumlah hidran sama dengan 4.200 meter persegi
dibagi 1000 meter persegi, sama dengan 4,2 unit, dibulatkan menjadi 4 unit hidran. Jadi, jumlah total hidran dalam gedung perkantoran jika bertingkat 10 ialah 40 unit hidran yang di setiap lantainya terdapat 4 hidran. Adapun spesifikasi Verhoesriel sesuai dengan SNI 031745 tahun 2000, diameter pipa 2,5 inci atau 6,35 cm, jangkauan maksimal 100 feet atau 30,5 meter, kecepatan aliran dalam pipa 2 meter per detik, debit air 400 liter per menit, tekanan air tertinggi 4,5 kg per cm persegi, diameter valve 2,5 inci, diameter selang minimum 1,5 inci, dan peletakan dari lantai 50 cm dari permukaan lantai. Adapun perhitungan debit yang dibutuhkan setiap lantai berdasarkan pada asumsi kondisi yang terjadi pada saat kebakaran menggunakan rumus debit sama dengan jumlah hidran dalam satu lantai dikali dengan debit tiap unit verhidran. Jadi debit sama dengan 4 jumlah hidran dalam satu lantai dikali 400 liter per menit sama dengan 1600 liter per menit. Sistem luar gedung. Menurut SNI 031735 tahun 2000 tentang tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Tiap bagian dari jalur akses mobil pemadam di lahan bangunan harus dalam jarak hambatan 50 meter dari hidran kota. Bila hidran kota yang memenuhi persyaratan tersebut tidak tersedia, maka harus disediakan hidran halaman. Dalam situasi di mana diperlukan lebih dari satu hidran halaman, maka hidran tersebut harus diletakkan sepanjang jalur akses mobil pemadam sedemikian hingga tiap bagian dari jalur tersebut berada dalam jarak radius 50 meter dari hidran. Pasukan air untuk hidran halaman harus sekurang-kurangnya 2.400 liter per menit pada tekanan 3,5 bar, serta mampu mengalirkan air minimal selama 45 menit. Jumlah pasokan air untuk hidran halaman yang dibutuhkan ditunjukkan pada tabel berikut. Jumlah pasokan air hidran halaman. Pertama, jenis bangunan perumahan. Jumlah hidran yang akan dipakai untuk pemadam kebakaran ialah 1. Pasokan untuk air hidran yang akan dipakai tidak kurang dari 38 liter per detik pada 3,5 bar. Waktu pasokan air simpanan 45 menit. Yang kedua, bukan perumahan atau didasarkan pada luas lantai dari lantai yang terbesar. Yang A, lebih dari 1000 meter persegi, jumlah hidran yang akan dipakai 2. Pasokan air untuk hidran yang akan dipakai tidak kurang dari 38 liter per detik pada 3,5 bar untuk hidran pertama dan 19 liter per detik pada 3,5 bar untuk hidran kedua. Waktu pasokan air simpanan 45 menit. Yang B, setiap pertambahan berikutnya dari 1000 meter persegi luas lantai. Jumlah hidran yang akan dipakai penambahan 1 hidran. Pasokan air untuk hidran berikutnya 1200 liter per menit ditambahkan pasokan air umum untuk hidran. Waktu pasokan air simpanan 45 menit. Adapun spesifikasi pilar hidran sesuai SNI 031735 2000. Debit air hidran pertama 2400 liter per menit, debit air hidran kedua 1400 liter per menit, tekanan air tertinggi 4,5 kg per cm persegi, diameter selang minimum
2,5 inci, panjang selang 30 meter. 6. Peletakan dari muka tanah 50 cm. Satu hidran dapat melindungi 1000 meter persegi atau jika dikonversi ke radius menjadi 30 meter. Maka dari itu, jarak setiap pemasangan hidran pilar antara 35 sampai 38 meter. Pertimbangan ini dibuat berdasar perhitungan dari selang atau hos hidran pilar yang memiliki panjang sampai 30 meter. Ditambah juga pertimbangan dari jarak semprot yang dihasilkan nozzle yang mencapai 5 meter jaraknya. Adapun debit yang dibutuhkan untuk pilar hidran dihitung dengan rumus debit sama dengan debit hidran 1 ditambah debit hidran 2. Debit hidran 1 2400 liter per menit ditambah debit hidran 2 1400 liter per menit sama dengan 3800 liter per menit. Kebutuhan air untuk sistem fire hidran debit total sama dengan debit sistem dalam gedung ditambah debit sistem luar. Maka debit total sama dengan 1600 liter per menit untuk debit sistem dalam ditambah dengan 3800 liter per menit untuk debit sistem luar sama dengan 5400 liter per menit. Penentuan kebutuhan air berdasarkan penanganan dilakukan maksimum 1 jam. Dengan asumsi keadaan setelah 1 jam, petugas pemadam kebakaran sudah sampai pada lokasi dengan perkiraan kebakaran yang terjadi sebelum petugas datang tidak lebih dari 1 lantai. Alat kebakaran yang digunakan sebagai fasilitas penanganan terhadap bahaya kebakaran yaitu 4 unit fire hose reel dan dalam indoor hydran box dan 2 unit pilar hidran. Kebutuhan air untuk sistem fire hidran selama petugas belum datang, debit sama dengan debit total dikali 1 jam. 5400 liter per menit dikali 60 menit sama dengan 324.000 liter per menit dijadikan meter kubik per jam sama dengan 19.440 meter kubik per jam. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang hidran kebakaran. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.